Halo Sobat Game Off, selamat datang di channel tempat kamu bisa kenalan sama game offline Android yang lebih santai daripada bapak yang lagi tidur siang. Di sini kita nggak ada rank-rankan, nggak ada push rank, apalagi noob di lobby terus kick. Kita fokus ke game-game yang bikin relax, bahagia, kadang ngeganggu hati, tapi kadang malah bisa bikin bantu tidur. Dan yang paling penting, kalian bisa main sambil rebahan, ngopi, atau mungkin ngeliatin langit sambil mikir, apa ya tujuan hidup gua? Tapi santai, kita nggak bakal terlalu serius kok. So, siap buat nyemplung ke dunia game yang santai banget? Let's go. Di game pertama ada open the door. Kedengarannya kayak kamu lagi nyuruh adik buka pintu karena kamu males berdiri. Tapi ternyata ini game puzzle yang bisa bikin kamu mikir keras, frustasi, bahkan mempertanyakan eksistensi pintu itu sendiri. Untuk konsep gamenya sesuai judulnya, misi utama kamu ya buka pintu. Jangan kira gampang ya. Ini bukan pintu kamar kos yang cuma didorong pakai dengkul. Tiap level punya teka-teki terselubung ala detektif, dan kadang jawabannya absurd banget. Pernah nggak kamu buka pintu pakai geser bulan sabit ke arah jam 3, terus klik semangka? Nah, di game ini itu mungkin. Di game ini nggak ada alur cerita yang dalam sih ya. Ya kali, siapa yang nulis novel cuma buat buka pintu? Tapi justru itu yang bikin seru. Kita dipaksa berpikir di luar nalar. Apakah membuka pintu sesulit membuka hati dia? Jawabannya iya, kadang lebih sulit sih. Di sini ada beberapa hal kocak yang bisa terjadi. Di salah satu level kamu disuruh cek HP kamu, kayak kamu lagi ngajak HP-nya joget TikTok. Ada level yang jawabannya adalah tidak melakukan apa-apa. Ya kamu diam aja. Ini bukan game puzzle, ini uji kesabaran. Beberapa tombol tuh kadang nyamar, kayak mantan yang pura-pura berubah. Ini game gak konsisten sih. Kadang level 3 lebih sulit dari level 12, kayak hidup, gak bisa ditebak. Kadang kamu pikir udah ngerti ritmenya, di level berikutnya malah suruh nyalain center dan cari kode di bayangan. Apaan coba? Untuk visual dan suara, ini simple banget. Jangan harap grafik 4K kayak game AAA. Tapi justru kesederhanaan itu yang bikin kamu fokus ke teka-tekinya. Musiknya chill, kadang juga ada suara klik atau efek aneh yang bikin mikir, ini clue atau cuma bikin stres ya? Ini ada tips dari Mimin. Jangan malu untuk gagal. Serius, gagal itu proses. Kecuali kamu gagal di level 1, itu sih perlu dipertanyakan ya. Kadang jawabannya bukan di layar, tapi di HP kamu. Ya, kadang ada beberapa level yang suruh kamu pakai sensor gerak, brightness, atau rotate screen. Pinter banget emang developernya, atau cuma sengaja gitu. Dan jangan main waktu lagi lapar. Bisa-bisa kamu buka pintu kulkas, bukan pintu di game. Greyland itu semacam dunia paralel di mana segala sesuatu jadi abu-abu. Di dunia yang tanpa warna ini, kamu bakal jadi seorang karakter yang berjuang untuk mengembalikan warna ke dunia yang suram. Gimana cara kamu ngelakuinnya? Ya, tentu saja dengan menjelajahi setiap sudut Greyland, menghadapi berbagai rintangan, dan melawan makhluk-makhluk yang aneh. Ya, gak nyeremin sih, tapi gak usah takut, mereka juga grey. Walau grafisnya cuma hitam putih, Greyland punya cara unik buat bikin visualnya tetap asik. Terkadang keindahan itu nggak harus berwarna-warni kan. Dari animasi yang smooth hingga detail lingkungan yang keren, semuanya bikin kamu merasa meskipun dunia ini cuma abu-abu, tapi tetap ada pesonanya. Rasanya seperti main di dunia yang lebih sederhana, tapi tetap punya tantangan. Gameplaynya juga asik banget. Kalau kamu suka tantangan yang bikin otak berpikir, maka Greyland bakal memuaskan dahaga kamu. Terkadang kamu harus memecahkan puzzle untuk melanjutkan perjalanan. Kadang juga harus lari dari musuh yang gak kelihatan, dan bahkan melawan mereka dengan segala daya. Jangan khawatir, meski musuhnya kadang sulit dihindari, kamu tetap bisa gunakan taktik pintar buat ngalahin mereka. Atau kamu juga pilih strategi kabur kalau kamu takut ya. Jadi walaupun dunia Greyland itu kelihatan agak gloomy, game ini ternyata punya banyak hal seru yang bikin kamu ketagihan. Dari gameplay yang menantang, visual yang unik, sampai petualangan seru yang gak berhenti bikin kamu mikir. Jadi meskipun dunia Greyland itu grey, tapi pengalaman main game ini
tetap penuh warna. Bukan warna pelangi sih, tapi warna abu-abu yang bikin ketagihan. Auto Adventure itu kalau boleh dibilang adalah game yang bikin kamu kayak jadi pro snowboarder, tapi tanpa harus keluar rumah atau masuk angin. Kamu bakal main sebagai Alto. Iya, namanya memang Alto. Seorang pemuda yang keliling pegunungan, naik papan seluncur salju. Gak cuma itu, dia juga punya misi untuk menyelamatkan teman-temannya yang tiba-tiba kabur. Mungkin mereka bosan nggak ada salju. Auto Adventure itu grafisnya enak banget. Kayak melihat pemandangan alam dari atas gunung. Cuman bedanya kamu gak perlu nafas ngos-ngosan karena udaranya tipis. Setiap kali kamu meluncur turun, pemandangannya berubah-ubah. Dari langit senja yang oranye gemesin sampai pemandangan pagi yang kayak undangan nikah di Bali. Semua itu dihiasi oleh langit berbintang, salju yang berkilauan, dan tentu saja nyanyian angin yang seakan-akan berkata, Nah, kontrol di game ini super gampang. Cuma tap atau swipe untuk melompat atau melakukan trik. Tapi percaya deh, meskipun simple, game ini punya tantangan tersendiri. Kadang kamu harus melakukan trik yang super keren, seperti salto atau backflip, tapi malah jatuh ke jurang. Dan seperti layaknya hidup, kamu akan sering gagal, jatuh, tapi bangkit lagi. Dibilang fun, kadang bisa bikin gregetan juga sih. Musik di game ini juga asik. Ada melodi santai yang bikin kamu merasa seperti sedang berada di film-film indie yang penuh dengan kedamaian. Musiknya membuat kamu rileks. Meski terkadang kamu sudah jatuh 30 kali di tempat yang sama. Ternyata kalau dengerin lagu-lagu game ini malah bikin mood jadi lebih enak. Bukan cuma buat main game, tapi buat sekedar chill di akhir pekan. Jadi, Creator of the Deep itu adalah game Android yang bikin kamu merasa kayak jadi penjaga laut. Tapi bukan yang keren-keren kayak Aquaman. Lebih ke yang seneng-seneng mancing sambil mencari harta karun dan makhluk laut aneh. Game ini ngasih pengalaman seru tapi santai. Cocok banget buat yang pengen chill sambil menikmati dunia bawah laut tanpa harus terjun ke kolam renang beneran. Bayangin kamu berada di kapal kecil, dikelilingi oleh laut yang luas, tapi bukan laut biasa. Laut ini penuh dengan makhluk-makhluk yang kadang aneh banget, kadang lucu, dan kadang serem. Misi kamu, ya bukan cuma mancing ikan biasa, tapi juga nyari tahu kenapa ada banyak banget misteri di kedalaman laut yang gak ada habisnya. Jadi selain nyari ikan, kamu juga bakal ngerasain sensasi jadi detektif yang mencari petunjuk tentang makhluk-makhluk aneh yang bersembunyi di dasar laut. Untuk gameplaynya, bayangin kamu lagi duduk di kursi goyang sambil mancing, tapi sambil ngelihat laut biru yang indah banget. Nah, kamu bakal menangkap ikan-ikan dengan berbagai alat pancing, dan setiap ikan punya kepribadian yang beda-beda. Ada yang cepat makan umpan, ada yang ogah-ogahan, dan ada juga yang sampai bikin kamu kesel karena susah banget ditangkap. Ini kayak hidup gue deh. Untuk grafisnya ini bikin ngiler. Lautnya biru bening banget, dan detail-detail kecil kayak ikan, karang, atau bahkan gelembung udara di air itu benar-benar dibuat dengan serius. Rasanya tuh kayak lagi snorkeling di dunia maya, tapi tanpa harus perlu takut ketemu ikan hiu, atau jangan-jangan malah ada. Jangan heran kalau kamu bakal nemuin pemandangan yang bikin kamu berhenti mancing dan cuma ngelihat laut yang keren itu. Cerita game ini dimulai dengan kamu yang super beruntung, terjebak di sebuah pulau terpencil setelah sebuah kecelakaan kapal. Tidak ada yang bisa dihubungi dan kamu cuma punya diri sendiri, pantai yang luas, dan segala macam barang aneh yang mungkin bisa berguna atau enggak sama sekali. Misi utama kamu bertahan hidup. Tapi jangan salah, meski tema bertahan hidup itu serius, game ini penuh dengan kejadian-kejadian lucu yang bikin kamu gak bisa berhenti ketawa. Kamu mungkin terjebak, tapi kamu tetap bisa ketawa-ketawa. Dalam casting away, kamu harus mengumpulkan sumber daya untuk bertahan hidup, mulai dari kayu untuk membuat peralatan sampai bahan makanan yang ya kadang aneh banget. Coba bayangin, kamu makan kelapa yang rasanya lebih mirip batu ketimbang buah segar. Tapi ya demi bertahan hidup, makan kelapa batu jadi pilihan terbaik.
Selain itu, kamu juga bakal bangun tempat tinggal yang gak akan pernah sesempurna rumah orang tua. Atau mungkin kamu akan berusaha bikin alat penangkap ikan yang hasilnya ikan nyangkut di pohon, bukan di jaring. Tapi kan di pulau ini segala usaha kamu punya potensi untuk jadi lucu, bahkan kalau itu gagal total. Game ini punya grafis yang asik banget. Meski pulau tempat kamu terdampar itu penuh dengan pohon, pasir, dan laut, semua itu dihias dengan gaya kartun yang lucu banget. Mungkin pohon kelapanya nggak senaturali pohon kelapa di dunia nyata, tapi justru yang bikin game ini lebih ringan dan seru. Setiap elemen di game ini, mulai dari binatang aneh yang kamu temui hingga objek yang kamu coba bikin, selalu tampak menggemaskan. Kalau kadang bikin kamu gemes karena gagal terus. Nah, itu dia beberapa rekomendasi game offline yang bisa temani hari-hari kamu sambil rebahan, sambil nonton siaran langsung, atau bahkan pas lagi nunggu antrian bakso. Jadi kalau kamu lagi butuh hiburan yang gak bikin stres, cobain deh beberapa game tadi. Siap-siap jadi kecanduan ya. Oh iya, kalau kamu punya rekomendasi game santai favorit tersendiri, jangan ragu-ragu buat tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu kita bisa nambahin ke daftar bahan berikutnya. Oh iya, kalau kamu suka sama video kayak gini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng biar kamu selalu update dengan video terbaru kita. Sampai ketemu di video berikutnya, tetap tenang, tetap santai, dan jangan lupa istirahat. Bukan hanya dari game, tapi juga dari hidup yang kadang bikin pening.